Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dalam edisi Renungan Harian Keluarga, hari Jumat 24 Desember 2021. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga di hari ini kita dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dalam rangka nantinya pada besok hari kita akan menyambut Natal Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menaruh hikmat kepada kita dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di saat ini, boleh menikmati berkat Tuhan, nafas kehidupan yang baru, merasakan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Taruhkan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan. Roh Kudus yang akan turun di atas kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, di saat ini marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Berkata demikian, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tentunya ada puji dan syukur yang harus kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, sehingga kita diberikan nafas kehidupan yang baru. Boleh menikmati berkat Tuhan di hari yang baru ini. Di saat ini kita berikan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Nah, saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini sangatlah menarik untuk dibahas. Mengapa sangatlah menarik dan apakah tema perenungan kita di saat ini? Yaitu menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, adakah di antara kita yang tidak mau menjadi anak-anak Allah? Menurut saya tentu saja tidak ada di antara kita yang tidak mau menjadi anak-anak Allah. Semua kita sangat bangga ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara-saudaraku, namun apa yang terjadi? Kadangkala kita hanya ingin disebut sebagai anak-anak Allah, tapi pada kenyataannya kita tidak sanggup mewujud nyatakan atau bertanggung jawab atas kodrat yang telah kita terima atau kita idam-idamkan itu, atau yang dinyatakan Tuhan Allah kepada kita
sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, mungkin sangat enak didengar ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Namun, ada hal yang harus kita ingat ketika kita menyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Tentunya kita harus siap mempertanggungjawabkan akan hal itu. Memang tidak mudah untuk menjadi anak-anak Allah. Akan ada banyak sekali tantangan, rintangan, cobaan, godaan. Bahkan pergumulan yang akan diperhadapkan kepada kita atau yang akan kita lewati, yang akan kita lalui. Namun hal itu bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membuat iman kita bertumbuh dan berbuah, menjadi semakin teguh dan tidak mudah tergoyahkan. Iman kita di dalam kita menghadapi banyak hal di dunia ini. Dan tentunya juga ketika iman kita kokoh, ketika iman kita teguh, kita tidak akan mudah berputus asa atau tidak mau bertahan di dalam pencobaan. Karena kita mempunyai pengharapan di dalam kasih Kristus. Saudara-saudaraku, ada ilustrasi yang saya lihat di media sosial menggambarkan tentang 2 orang yang sedang menggali tanah untuk mendapatkan berlian. Orang yang di kiri menggali tanah yang berisi 1 berlian saja. Dan kemudian orang yang di sisi kanan menggali tanah yang berisi banyak berlian. Orang yang di kiri sementara menggali berlian, kemudian dia mendapatkan 1 berlian. Yang di kanan melihat hal itu, dia memberhentikan penggaliannya. Karena dia belum menemukan 1 pun berlian itu. Karena dia melihat hal itu, dia berhenti dan memukul orang yang menemukan berlian di sisi kiri itu. Dia melakukan hal yang jahat, padahal dia tidak mengetahui bahwa di depannya sana, ketika dia menggali lebih jauh, maka ada banyak berlian yang dipersiapkan bagi dia. Ketika dia menggali terus, dia akan menemukan banyak berlian. Sedangkan di sisi yang satu, di sisi yang kiri, orang yang menggali itu hanya ada 1 berlian. Dan dia sudah menemukannya. Tapi orang yang satu merasa iri dan congkak ke hatinya. Sehingga dia melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah kehidupan manusia yang sering tidak berusaha dan menolak apa yang baik, serta melakukan apa yang jahat. Untuk apa? Untuk mendapatkan dan menguasai harta dunia. Saudara-saudaraku, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Tapi ada yang menolak dan menyangkalnya karena tidak ada pengenalan akan Allah yang sesungguhnya. Pengetahuan tentang Allah hanya akal atau hanya akali manusia, bukan iman yang sesungguhnya. Sehingga tindakan demikian menunjukkan bahwa kehidupan umat manusia yang demikian diambil bukan daripada Roh Kudus, tetapi dari manusia. Bagi manusia yang mau menerima Yesus, percaya kepadanya, diangkatnya menjadi anaknya sebagai ahli warisnya. Diangkat menjadi anaknya sebagai ahli warisnya yang diberinya kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan adalah suatu harta yang sesungguhnya bagi yang menerima Yesus. Walaupun menderita, menolak keinginan duniawi,
dan tidak hidup dalam kejahatan merupakan sesuatu tantangan yang besar sebagai manusia karena banyaknya cobaan, godaan, dan rintangan. Ini harus menjadi sikap manusia yang mengenal Allah dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita adalah anak-anak Allah yang menjadi warisnya dan memiliki kuasa dari Allah sebagai anaknya. Kita harus mengenalnya lebih dalam melalui berdoa, belajar firman, dan bersekutu dengan Dia. Sehingga kita mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu harta surgawi, keselamatan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah akan hal ini dan marilah kita merenungkan ini dalam perjalanan kehidupan kita, di mana jika kita ingin merasakan seberapa besar kedaulatan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka marilah dekatkan diri kepada Tuhan. Bangunlah hubungan dan komunikasi yang intim dengannya. Maka di sanalah engkau akan menyadari dan lebih mengenal Tuhan Allah, bahwa ternyata sejak dulu, kini, dan selamanya kasih dan penyertaan Allah tidak akan pernah berubah. Sebab bagaimana mungkin kita akan mengetahui inilah penyertaan Tuhan kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan Allah kita sendiri. Dan betapa besar kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu sehingga firman-Mu boleh diperdengarkan di saat ini. Firman-Mu boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan penghiburan, boleh memberikan motivasi bagi kami sebagai umat yang percaya kepadanya. Ada pengharapan di dalam firman yang Engkau nyatakan Tuhan. Sehingga firman-Mu itu senantiasa boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam perjalanan kehidupan kami, umat manusia, dimanapun kami pergi dan berada. Tuntunan dan penjagaan Tuhan serta pertolongan Tuhan akan senantiasa terus bersama-sama dengan kami. Dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan berada. Senantiasa firman Tuhan menjadi landasan, fondasi iman kami sebagai umat yang percaya. Tuhan Yesus berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pertolongan dan penjagaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di saat ini dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Kiranya video-video yang kami tayangkan dalam channel YouTube Jemaat Kemi Maranatha Paslaten boleh bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan tentunya ketika video ini bermanfaat bagi saudara, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan subscribe, bahkan juga di-share video-video ini sehingga semakin banyak orang yang terberkati melalui channel YouTube kami di sini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.